ditakuti oleh keluarga, itu dapat teratasi dengan baik. Kolaborasi dengan polisi, kolaborasi dengan semua pihak keamanan, semua kita kolaborasi sehingga berjalan dengan baik. Itu mengapa? Karena kita mengira itu, karena kita punya output daripada program itu adalah kita ingin agar anak-anak Nusa Tenggara Timur mereka punya disiplin yang tinggi. Kedua, mereka terbiasa bangun pagi, karena dengan bangun pagi kamu akan mampu menyiapkan diri lebih baik daripada orang yang bangunnya terlambat. Itu pesan, ya. Baik, dari sebetulnya dengan adanya kebijakan ini kan guna untuk mempersiapkan generasi muda yang berkualitas dalam hal manajemen dirinya, gitu. Kalau begitu, bagaimana menurut Bapak sendiri sekolah dan orang tua membangun relasi, gitu, untuk menyukseskan program? Pasti. Tidak mungkin dari rumah terus tidak ada relasi dengan sekolah, pasti. Karena itu kalau di rumahnya bagus, di rumahnya baik, pemahamannya baik, disiplinnya ada, sekolah lebih mudah. Tetapi sekolah juga menyiapkan diri. Kalau ternyata ada banyak yang di rumah tidak menyelesaikan itu. Karena itu sekolah memberikan ruang untuk bagaimana melatih mendidik mereka. Dan kita menuju kepada sistem pendidikan seperti itu. Sistem pendidikan yang membangun manusia, yang bukan saja intelektual quotient-nya itu baik, tetapi mereka mempunyai adversity quotient, daya tahan akan tekanan. Nah, itu harus punya endurance, ya. Mereka punya ketabahan, mereka punya grit, tabah. Mereka adalah orang yang tidak gampang untuk kalau dibanting pecah. Begitu banting seperti bola voli, tung naik dia. Nah, tidak dibanting terus pecah seperti keramik. Nah, itu loh. Itu dunia manusia itu seperti itu. Beda dengan dunia bukan manusia. Dunia manusia itu adalah orang makhluk yang memang dia dilatih untuk mampu mengalahkan alamnya. Karena itu satu bukan intelektual saja. Stella, Denny, teman-teman semua yang sekolah di Baktiasa, bukan hanya untuk mendapatkan intelektual, tapi juga harus punya kebiasaan, punya daya tahan. Nah, karena nanti ya keluar gitu, outputnya manusia yang cerdas, manusia yang punya daya tahan, dan manusia yang mempunyai skill untuk bisa bekerja dengan baik. Karena itu output dari pendidikan itu adalah orang yang berpengetahuan baik, berkelakuan baik, dan berketerampilan baik. Tiga hal ini menjadi output dari sistem pendidikan kita. Oke Bapak, kemudian tadi yang Bapak sampaikan itu yang terkait dengan disiplin, berarti bisa dikatakan bahwa sekolah-sekolah Katolik, kemudian sekolah-sekolah berasrama, itu termasuk sekolah kami di sini juga anak asrama, itu bisa dijadikan role model ya Bapak, role model panutan bagaimana bangun pagi, disiplin. Soalnya kami... Apakah kamu bangun pagi? Bangun, kami di asrama bangun pagi jam 4.15 untuk beraktivitas. Bisa pagi, kemudian berangkat ke sekolah, belajar. Lalu waktu kamu bangun pagi itu pergi ke sekolah itu kamu gembira atau tidak? Gembira tentunya. Das bantu kamu pintar. Coba kalau kamu pergi tidak lagi stres ke sekolah, pasti kamu tidak mampu untuk bisa berdiskusi dengan gubernur seperti ini. Jadi memang itu menjadi role model. Setuju Stella. Mengapa banyak orang-orang yang berasrama, sekolah berasrama itu lebih baik? Karena dia dapat terpantau dengan baik. Itu menjadi sebuah keluarga yang mempunyai misi bersama. Itu maksud kita bersekolah dalam boarding school itu loh. Nah, jadi terpantau semua mereka ini. Tetapi ada kekurangan di sana Stella. Harus hati-hati. Boarding school itu punya kekurangan. Disiplinnya tinggi, tetapi cenderung kalau tidak dilatih mereka kaku. Mereka cenderung untuk hidup di dalam kelompok kecil. Nah, karena itu harus dibuat sebuah program, metode agar mereka tidak kaku di dalam komunitasnya, dan mereka juga bisa rileks di luar komunitas itu. Nah, itu kekurangan kelebihannya. Kalau yang di luar mereka rileks bertemu siapapun, tapi mereka tidak mempunyai disiplin dan etos kerja yang baik. Nah, dua kekurangan yang saya lihat ini sedang kita benahi. Kita menjadi anak-anak disiplin tinggi, tetapi kita tidak kaku dalam sebuah sistem. Kita bisa bebas untuk bergerak kemanapun dan bergaul dengan siapapun. Kita bisa hidup dengan siapapun dan bicara apapun enak, relax kita. Orang anak boarding school
ada disiplin, etos kerja baik, mereka mampu untuk mengerjakan hal-hal yang tekanannya luar biasa. Tapi kekurangannya adalah mereka kurang rileks. Biasanya kaku, kalau sudah seperti itu ya begitu terus. Ya, begitu orang berubah lain, oh berubah, gitu loh. Tapi kalau umpama nantinya kita bisa buat menjadi kombinasi agar mereka terbebas, mereka juga rileks dimanapun ketemu dengan saya pun, yang saya ajarkan nggak gitu deh. Tapi kali ini pengetahuan baru saya mau belajar, gitu loh. Kalau orang-orang yang sudah dipatok begitu ada pengetahuan baru, dia tidak mampu untuk beradaptasi, dia menolak sebuah pengetahuan lain. Nah itu kita sedang berusaha untuk membaik. Baik, jadi Bapak, saya juga mengutip suatu perkataan dari Bapak Profesor Yohanes Surya, Bapak Sejawat Indonesia, yang dia mengatakan seperti ini. Pendidikan yang baik itu berasal dari guru yang baik dan metode yang baik juga. Kalau begitu, bagaimana Bapak memandang kurikulum Merdeka Belajar di NTT sendiri? Gitu? Ya, seperti apa kualitas pendidikan menurut Bapak dalam bingkai kurikulum Merdeka Belajar itu? Bagus itu pertanyaan. Jadi bukan saja Yohanes Surya, Profesor Joy Boler dari Stanford University pun sampaikan itu. Dan kita melihat Merdeka Belajar kita, ini kesempatan. Ini kesempatan buat Stella, buat Benny dan teman-teman. Kesempatan buat seluruh anak-anak di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur. Dan harus dipahami oleh sekolah dan guru-guru bahwa seperti tadi yang saya sampaikan, dengan boarding school yang kamu agak kaku, ini kesempatan untuk kamu keluar untuk belajar berbagai hal di luar. Bisa belajar tentang pariwisata walaupun kamu tidak sekolah pariwisata. Bisa belajar tentang pertanian walaupun kamu bukan sekolah SMK pertanian. Karena kamu punya kesempatan untuk belajar segala berbagai hal. Bahkan sekarang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat sebuah program, bila nanti sekolah Stella dan Benny itu tertarik terhadap produk-produk tertentu yang nanti industrinya ikut, industri masuk 1 miliar, dari kementerian masuk juga 1 miliar. Jadi seperti produk-produk yang kemarin kalian buat itu, lalu industrinya bisa kerjasama dengan industri, maka industri masuk 105 juta, dari kementerian juga masuk 5 juta. Pertemuan saya dengan Pak Menteri itu program yang sangat baik. Jadi saya melihat kemarin produk-produk yang dibuat, bekas ataupun sampah yang dibuat menjadi sesuatu yang sangat berguna, itu bisa dapat dikerjakan dengan industri-industri yang ada. Nah, karena itu sekolah dengan mereka belajar itu, dia mampu bekerja sama dengan seluruh industri. Sehingga Merdeka Belajar yang dimaksud itu anak-anak mempunyai kemampuan untuk berekspresi bebas, untuk membuat sebuah sesuatu yang produk-produk yang dapat dikerjasamakan dengan dunia industri. Itu karena itu pemerintah, baik provinsi, kabupaten, khususnya kami dari provinsi, nanti program seperti tadi yang terlihat itu kami akan ajak industri untuk bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang sudah mempunyai produk agar mereka mampu untuk membuat lebih besar, lalu itu dilaporkan ke pihak Kementerian Pendidikan untuk mereka kolaborasi di sana. Jadi bukan kolaborasinya bukan saja pengetahuannya, tapi kolaborasi di dalam financing. Nah, ini bisa berjalan baik. Jadi kalian punya sofa kemarin, tempat duduk yang dari sampah itu, nanti kita kerjasama dengan industri, industrinya masuk, dari departemen pendidikan juga masuk, sehingga kamu bisa bekerja lebih besar lagi. Itu sebuah program yang sangat luar biasa yang diperkenalkan oleh Pak Menteri yang harus kita pergunakan hari ini. Atau tiba-tiba kalian tanam paria, lalu setelah kalian mampu di sekolah itu, kalian ingin keluar untuk menanam ini lebih banyak lagi, lalu kalian kerjasama dengan industri off-taker yang ada, atau Bank NTT masuk umpama 500 juta, maka ada menteri kita laporkan ke Pak Menteri, ada pihak industri ingin membantu sekolah dalam program seperti ini, yang kami telah berbuat berhasil 500 juta, maka menteri langsung ikut juga 500 juta, berarti kamu punya 1 miliar untuk bisa kerjasama langsung. Nah, itu akan membuat kamu, apa program itu outputnya? Outputnya Stella dan Benny bisa nantinya bisa kuliah, karena mungkin orang tua sanggup, atau kalian berdua akan melanjutkan program ini karena sudah kenal industri dan ada dari Kementerian Pendidikan ikut, maka kamu sudah punya kemampuan memwirausaha dan kamu akan biaya sekolah kuliah kamu sendiri karena kamu sudah punya relasi dengan dunia usaha dan kamu punya skill untuk membuat produk itu, sehingga kamu tidak tergantung kepada orang tua,
tapi kamu bisa biayai dirimu sendiri untuk melanjutkan kuliah kamu, melanjutkan studi kamu, karena kamu punya kemampuan itu. Nah, ini tujuan dari Merdeka Belajar sebenarnya. Jadi, tujuan Merdeka Belajar itu menggali keahlian dan kemampuan para siswa untuk mereka mampu berekspresi untuk melahirkan produk. Dengan ekspresi mereka itu, setelah produknya jadi, diperkenalkan kepada guru, diperkenalkan setelah itu sekolah, dan lewat Departemen Pendidikan Republik Indonesia, kita akan bekerja sama, dan pemerintah setempat itu juga akan diperkenalkan. Seperti kalian lihat kemarin, saya sudah minta untuk Bang EDT, nanti lihat itu disiapkan dengan sebuah skim kerja yang baik, lalu kita laporkan program ini kepada Kementerian Pendidikan untuk mendapatkan bantuan itu. Jadi anak-anak bisa bekerja, kamu bisa tanam jagung, kamu bisa ternyata kelor atau hortikultura, sayur, tomat, dan yang lain-lain. Jadi tidak perlu kamu harus bersekolah untuk orang tua membayar uang sekolah kamu. Tapi dengan Merdeka Belajar, kamu pun sudah langsung bisa take over kewajiban orang tua. Bisa bilang ke mama, papa stop, saya bisa membiayai diri saya sendiri sekarang dengan saya punya program Merdeka Belajar itu loh. Jadi outputnya di sana, kemandirian. Merdeka Belajar itu membuat kemandirian seorang manusia. Jadi itu tujuannya. Bukan dengan Merdeka Belajar artinya kita bebas untuk merdeka suka-suka, tidak. Tapi tujuan Merdeka Belajar adalah mendorong setiap siswa untuk mereka mampu bebas berekspresi kemanapun dia ingin belajar, agar nanti produk apapun yang dia berhasil dengan skill yang dia miliki, dia dapat dipadukan, dapat dikerjasamakan kepada dunia industri, relasi kepada dunia industri, relasi kepada kementerian, khususnya pemerintah di pemerintah pusat, relasi dengan pemerintah kabupaten dan provinsi. Untuk anak ini nanti tidak perlu lagi dibiayai oleh orang tua. Itu sebenarnya. Baik, jadi masih dalam bingkai Merdeka Belajar. Jadi kalau saya berikan statement, tujuan dibuatnya sebuah kurikulum kan adalah untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi kurikulum itu sendiri kan harus menyesuaikan dengan keadaan, harus menjawabi masalah-masalah yang ada di masyarakat begitu. Nah, kalau begitu menurut Bapak kira-kira hal apa yang perlu ditingkatkan yang menjadi inovasi dari kurikulum Merdeka Belajar khususnya di NTT sendiri? Itu harus bergerak lebih di sektor apa kira-kira? Ya, bagus, karena gini, kita di Nusa Tenggara Timur itu kan sangat kaya. Cuman karena kita belajarnya itu selalu di dalam kelas, maka kita tidak pernah memahami, mengerti kekayaan kita. Contoh, kita tanggal 9 sampai 11 Mei nanti ada sebuah event internasional KTT ASEAN Summit 2023 di Labuan Bajo. Ini memberikan ruang kepada Nusa Tenggara Timur dan anak-anak yang ada untuk mulai belajar bahwa ternyata Nusa Tenggara Timur ini adalah sebuah tempat yang ke depan akan menjadi tujuan wisata dunia, karena sudah tidak lagi seperti dulu. Karena itu kita disiapkan untuk menjadi anak-anak yang mampu mengantisipasi itu dengan baik. Karena itu harus kerjasama, tidak bisa kerja sendiri. Sekolah tidak seperti dulu lagi. Sekolahnya kerja sekolah sendiri, kita tidak kenal dunia industri. Sekolah sekarang, anak-anak begitu sekolah sudah memperkenalkan kepada dunia industri. Sekolah sudah dikenalkan pada dunia industri keuangan, bapak perbankan. Kalian sudah bisa harus berhubungan dengan dunia perbankan untuk bicara bagaimana membiayai kami punya produk. Bagaimana market produk ini? Sudah biasa di mana produk ini? Seperti pertanyaan kamu betul bahwa kamu punya zaman ini kan berbeda dengan zaman kamu. Kamu bisa pakai smartphone hari ini, kami tidak pernah. Dan itu sebuah zaman yang begitu maju. Kamu lebih gampang. Kamu bisa mempromosikan sebuah produk dalam tempo singkat, banyak orang bisa kenal dengan online sistem yang ada. Itu karena itu digitalisasi, dunia digital itu sekarang begitu berkembang, sangat membantu kalian. Sehingga kalian tidak lagi hidup di dalam sebuah tempat yang kecil, walaupun kalian ada di Maumere ini, tapi produkmu bisa dikenal di dunia. Kerja-kerja kolaborasimu dikenal di dunia karena kamu buat seperti podcast hari ini. Kamu akan bukan saja orang bisa di Amerika hari ini, setelah kamu posting di Amerika bisa lihat produk itu. Sehingga ini orang akan terlibat. Ini momentum buat kalian. Sehingga apa yang harus dibuat? Satu, pengetahuan terhadap kekayaan di Nusa Tenggara Timur. Apa saja itu? Kamu punya pariwisata yang hebat. Tapi pariwisatanya cuma kalau supply chain-nya datang dari luar. Telur ayamnya dari luar, dagingnya dari luar,
Bagaimana itu kita bisa atasi? Karena itu program pemerintah tanam jagung panen sapi. Itu program orang dengar lucu. Masa orang tanam jagung panennya sapi? Nah, tapi program itu sebenarnya adalah program untuk membangun kolaborasi. Bahwa jangan cuma pertanian saja, peternakan pun ikut. Kalau peternakan ikut, maka begitu tanam jagung, panen jagung itu kita beli sapi. Lalu pakannya dari mana? Pakannya dari limbah pertanian. Dari batang jagung itu akan diolah menjadi pakan sapi pada musim kemarau, musim paceklik. Di saat itu sapi-sapi tidak mempunyai makanan yang cukup, pakan yang cukup. Maka dari batang-batang jagung itu, limbah pertanian itu akan diolah oleh dunia industri untuk disiapkan menjadi pakan pada saat musim kemarau. Sehingga kolaborasinya pertanian, peternakan, dan perindustrian. Di sana itu menjadi kolaborasi bersama masyarakat. Jadi begitu banyak kolaborasi. Untuk berhasil, maka kita perlu kolaborasi. Pada zaman ini kolaborasi kamu sangat menguntungkan karena begitu kamu kolaborasi dengan perbankan, kolaborasi dengan dunia industri, kolaborasi dengan masyarakat, kolaborasi dengan pemerintah, itu akan membuat seluruh proses-proses produk-produk kamu akan cepat dikenal dan kamu akan diuntungkan karena itu. Oke Bapak, kemudian tadi terkait dengan ASEAN Summit 2023 nanti. Jadi semenjak kepemimpinan Bapak ini bagus sekali karena biasanya kan diadakannya itu di Bali, Jakarta. Tapi kenapa kali ini tuh bisa sampai di Labuan Bajo, di NTT? Nah, kira-kira proses Bapak itu seperti apa sampai pada ASEAN Summit ini nantinya dilaksanakannya di Labuan Bajo? Dan ada pertanyaan tambahan, kenapa harus NTT? Ya. Ya, ini kita untuk itu kunci suksesnya ada pada Pak Jokowi, Bapak Presiden Jokowi. Jadi dua hal, satu NTT itu indah, alamnya luar biasa, yang tidak sama dengan dunia manapun, sangat eksotik, one and only in the world. Karena itu kita lihat bahwa itu sebuah kelebihan. Tapi kalau keindahan itu disimpan di dalam tanah, harta itu menjadi harta karun, bukan harta yang terlihat. Maka harta yang tidak terlihat itu dikerjakan oleh Bapak Presiden Joko Widodo, sehingga hari ini harta itu terlihat. Kita dari provinsi kolaborasi dengan pemerintah pusat, sehingga apa yang telah dikerjakan oleh Pak Joko Widodo sebagai presiden membawa harta karun ini terlihat, menjadi harta yang real, yang terlihat dengan baik, dinikmati oleh semua kita hari ini. Dan karena itu Bapak Presiden menginginkan agar jangan kita saja yang lihat harta karun ini yang sudah diangkat untuk dilihat, tapi semua pihak dimanapun terlibat. Nah, sebuah momentum besar adalah KTT, konferensi tingkat tinggi, para presiden, kepala negara hadir. Itu sebuah kesempatan untuk memperkenalkan Labuan Bajo dan Nusa Tenggara Timur untuk begitu dikenal oleh dunia lebih hebat lagi. Nah, itu Bapak Presiden menginginkan itu. Jadi dua sisi. Sisi pertama itu memang kita eksotik. NTT itu eksotik. Kenapa NTT? Karena eksotik. Tidak ada sama di Indonesia. Bahkan bukan Indonesia, di dunia tidak sama. Tidak ada. Di dunia tidak ada komodo. Satu-satunya di Labuan Bajo, di Taman Nasional Komodo. Cuma satu. Kita punya diving sangat indah. Eksotik. Karena itu kita punya atraksi alam. Itu 100% sangat atraktif. Itu. Karena itu alasan satu. Tapi kalau tidak dikerjakan namanya harta karun. Harta karun adalah harta yang tidak terlihat. Nah, datang. Baik saya sebagai gubernur, minta ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk membangun harta karun ini bersama. Nah, dengan demikian kolaborasi tersebut saya sampaikan tadi. Kolaborasi dengan kabupaten, kolaborasi dengan pemerintah pusat, Bapak Presiden, kolaborasi dengan dunia usaha, para pelaku bisnis perhotelan, pariwisata yang lain, kolaborasi sehingga Labuan Bajo akhirnya bisa menjadi sebuah tempat untuk mampu menjadi tuan rumah sebuah konferensi tingkat tinggi. Hari ini kita masih terbatas tentunya, tapi 5 tahun, 10 tahun akan datang, tempat itu menjadi tempat yang sangat luar biasa, yang siapapun boleh melakukan sebuah meeting atau pertemuan-pertemuan besar dunia. Sekarang tempat itu telah siap. Sekarang ada bangun hotel bintang 6, hotel bintang 5 yang banyak sekali yang sedang dalam proses pembangunan. Sehingga nanti 5 tahun akan datang, Stella dan Benny dan teman-teman semua ke Labuan Bajo, kamu akan melihat banyak sekali gedung-gedung besar, hotel-hotel bintang 5 dengan semua pelayanan yang sangat mahal. Bahkan nanti
satu malam bayar 100 juta rupiah. Tidak gampang masuk di sana. Nah, hari ini aja kita ada hotel kayak Ayana, kita harus bayar sekitar 7 juta sampai 10 juta semalam. Nah, nanti terus itu akan membuat tempat itu menjadi tempat yang sangat mahal dan kita akan bangga di situ. Nah, bagaimana dengan kehidupan dampaknya pada kita? Nah, tadi seperti saya bilang, karena kita tidak punya telur ayam, supply chain kita lemah. Anak-anak kita, Stella, Benny, kalian semua itu harus belajar untuk kita yang mengisi supply chain itu. Jangan telurnya di Surabaya lagi. Telurnya dari Momere, telurnya dari Larantuka, telurnya dari Ngada, telurnya dari Ruteng, telurnya dari Borong, telurnya dari Rote. Semua kita yang mengisi supply chain itu. Daging sapinya dari kita, dari Sumba, dari Adonara, dari Lembata. Itu ya kita supply itu. Nah, karena itu dunia pendidikan harus related to local resource base. Dia relasinya itu pengetahuan anak-anak itu menuju kepada kekayaan yang dibutuhkan hari ini, sehingga nanti kalian tidak nganggur waktu keluar, tapi kalian mampu mengisi karena kebutuhan marketnya begitu besar. Satu tahun Pulau Flores ini dari Larantuka sampai ke Labuan Bajo, satu tahun kita beli pakan ternak untuk ayam dan babi itu 500 miliar lebih satu tahun. Bayangkan kalau kita bisa mampu untuk menarik 500 miliar itu ada di Pulau Flores ini, tidak usah keluar. Kita mampu untuk mengadakannya di sini. Karena itulah program tanam jagung panen sapi tadi sudah mulai. Kita harapkan nanti ke depan kita tidak lagi jual jagung, kita sudah mulai mengambil jagung itu untuk membuat pakan ternak. Lalu pakan ternak itu kita kasih kepada teman-teman yang juga berusaha untuk ayam petelur, ayam pedaging, lalu didorong kepada babi, karena kita hari ini ternak babi kita bermasalah dengan ASF. Dan kita sedang berkembang terus. Kalau anak-anak itu terlibat, mau kita lagi kekurangan babi, maka juga ikut berperan untuk kerja babi. Seperti program Merdeka Belajar tadi, begitu sudah punya babi, industrinya masuk, kementerian nambah, kalian akan cepat sekali. Dan itu akan mempermudah kalian untuk hidup lebih cepat kaya dibandingkan saya. Saya lama sekali untuk berjuang sampai Jakarta baru kaya, karena saya tidak kenal kekayaan NTT waktu itu. Tapi seandainya waktu itu umur seperti kalian ada gubernur yang memperkaya kekayaan NTT dan sudah mempunyai membangun relasi saya dengan pihak-pihak lain yang tidak punya kemampuan, maka saya tidak perlu jauh-jauh pergi ke Jakarta. Kemudian kembali lagi, pendidik yang berkualitas itu seperti apa, Bu? Guru itu kan sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan itu bukan cuma dia pintar saja kalau guru. Guru juga harus punya kemampuan men-transfer knowledge. Karena itu ilmu pedagogi itu adalah sebuah ilmu untuk bagaimana kita memahami. Saya begitu berbicara dengan Benny, saya bisa tahu, oh karakter Benny tidak bisa saya lembut, ngomong begini nggak bisa. Saya mesti agak keras sedikit sama Benny, nah Benny baru ngomong itu. Nah itu metodologinya ada. Saya bisa menyuruh Benny, kamu kalau tidak disiplin, kamu ngepel lantai. Nah, kalau zaman dulu kan kita disiplin dipukul. Tapi kalau sekarang tidak boleh. Kita disiplinnya ngepel lantai, tanam bawang atau jadi ada hukuman, tapi hukumannya itu mempunyai manfaat buat musik itu buat murid itu, jangan merugikan. Atau push up itu untuk kamu kuat. Jadi hukuman itu tidak menghancurkan tapi justru membangun. Ya, jadi tantangan dunia pendidikan kita banyak sekali. Pendidik yang tidak memahami ilmu bagaimana mentransfer knowledge, metodologi untuk mentransfer knowledge dan karakter kepada seorang murid. Itu kekurangan kita ke depan. Jadi kita harus menyiapkan guru-guru. Bisa saja kamu yang belum menjadi guru, mentransfer knowledge. Karena guru itu jangan lihat guru seperti hari ini. Banyak orang merasa bahwa guru itu miskin. Tidak, kalau gurunya dengan kemampuan yang baik bisa mengerjakan babi sekian banyak, dia seorang guru yang kaya. Dia bisa membuat punya ayam petelur yang banyak, dia seorang guru yang baik. Guru apa? Guru mengajarkan anak untuk menghasilkan telur yang baik, telur ayam yang cukup untuk kaya. Itu guru, mentransfer knowledge itu kepada mereka. Jadi tidak harus guru itu mengajarkan matematika semata-mata. Guru di sekolah juga guru mengajarkan anak untuk membuat tempat duduk bambu yang baik. Kita memiliki bambu yang sangat banyak. Tanggal 10-11 nanti bambu dari Flores yang dibuat jadi sepeda itu akan diberikan kepada kepala negara yang hadir oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Itu hasil karya anak-anak Flores. Jadi kita bisa buat itu menjadi kekuatan kita. Jadi tidak harus seorang guru itu mengajar sejarah saja, tapi guru juga mengajar tentang bagaimana membuat daging babi yang baik, yang enak. Itu guru. Jadi jangan pernah kita merasa guru itu guru di sekolah.
Kamu dengan mereka belajar, kamu punya guru yang banyak. Kita menyiapkan guru-guru yang terbaik. Guru Om Bai di Kupang buat daging seenak itu guru. Kamu bisa dibawa ke sana untuk mereka belajar bagaimana cara bikin daging model Om Bai itu di Momere yang kamu buat, dan kamu bisa dapat uang. Itu juga guru. Nah, karena itu bagaimana persoalannya adalah setelah pengetahuan apa dalam diri seseorang, bagaimana dia transfer kepada orang lain. Itulah yang menjadi concern saya sebagai gubernur hari ini untuk melatih. Meminta kepada Pak Kadis untuk nanti ini dibuat program agar guru-guru itu disiapkan agar mereka mampu mentransfer knowledge di kepala mereka, karakter dalam diri mereka kepada seseorang yang baik sehingga kita mempunyai output seperti itu. Oke Bapak. Kemudian saya kira Bapak ini sudah mempunyai pengalaman yang lebih karena Bapak itu sudah mengunjungi berbagai macam sekolah di NTT. Nah, kira-kira pesan-pesan untuk orang tua murid, untuk para pendidik, terutama juga untuk kami para pelajar di NTT, terutama di Kabupaten Sika itu seperti apa Bapak? Ya, pasti menjadi anak muda itu bermimpi untuk menjadi sesuatu. Dan seluruh orang tua mengharapkan itu. Karena itu memang pesannya satu, pelajar yang rajin, bangun disiplin yang tinggi, seperti Mars, restorasi pendidikan Nusa Tenggara Timur. Pantang mundur harus. Nah, pantang mundur itu harus orang-orang yang terbiasa hidup dalam disiplin yang tinggi. Karena itu bangun pagi harus dipastikan orang tuanya. Kalau tidak dalam boarding school, orang tua memastikan anaknya bangun pagi. Jangan anak yang tidak bangun dia biarin aja. Kasih bangun pagi. Nah, karena itu kalau tidak bisa bagi orang tua, maka sekolah, sistem pendidikan mengharuskan itu sehingga mereka bangun pagi dengan baik. Prinsipnya setiap orang yang bangun pagi dia menyiapkan diri lebih baik untuk berhadapan pada hari itu dibandingkan orang yang bangun terlambat. Setiap orang bangun pagi dia akan mampu menyiapkan diri lebih baik untuk berhadapan dengan hari-harinya. Sama seperti kalian bangun pagi, kalian akan mengurus diri dengan baik, menyiapkan diri dengan baik, sehingga kamu begitu masuk, ready untuk menerima mata pelajaran. Tapi kalau orang tidak melakukan itu, tidak akan mampu untuk hidup lebih baik. Disiplin adalah roh keberhasilan. Orang yang disiplin, dia akan mampu untuk mampu meraih kesuksesan. Tidak disiplin, tidak ada kesuksesan. Oke Bapak, terima kasih untuk waktunya sudah berbincang-bincang dengan kami berdua. Kami berdua bersyukur karena terutama untuk teman-teman dari Eskul Jurnalistik dan Fotografer, kami sangat bersyukur karena kami mendapatkan banyak informasi baru karena bisa berhadapan langsung dan berbincang-bincang dengan Pak Gubernur. Jadi teman-teman, kita sebagai pemuda dan pemudi di NTT, sesungguhnya kita memiliki banyak sekali energi, terutama karena alam kita yang mendukung. Nah, sekarang bagaimana kita mengerahkan diri agar alam-alam tersebut bisa menjadi manfaat untuk kehidupan kita ke depannya. Disiplin adalah roh. Ayo teman-teman, kita budayakan disiplin di kehidupan kita. Oke, sekian podcast kali ini. Saya harap teman-teman bisa memahami apa yang sudah kami perbincangkan tadi dan teman-teman bisa menerapkannya dalam kehidupan teman-teman sekalian. Saya Beben, saya Sela, saya dan teman saya Beben, dan juga Pak Gubernur, kami pamit. Terima kasih Stella dan Beben. Dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Beri kita ya, dari Bapak. Kamu tamat kapan?